Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan UTBK Kimia 2020. Ada 5 soal, langsung ke soal yang pertama. Soal ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3. Sebanyak 50 ml larutan SO2 dititrasi dengan larutan KBRO4 0,1 molar menurut reaksi yang ada di layar. Kemudian titik ekuivalen tercapai saat volume KBRO4 yang digunakan sebanyak 50 ml. Pertanyaan yang pertama, konsentrasi SO2 dalam larutan adalah berapa? Oke, di soal nomor 1 ini dalam pernyataan ada kata-kata titrasi. Ini adalah kata kunci. Nah, biasanya kalau ada titrasi kita akan menggunakan rumus Mafana sama dengan MB VB NB. Tapi karena di sini senyawanya itu bukan asam basa, maka kita bandingkan dulu mol KBRO4 sama dengan mol SO2. Karena di sini yang ditanyakan SO2, sedangkan yang diketahui datanya adalah KBRO4. Nah, kemudian bagaimana kalau titrasinya itu bukan titrasi asam basa? Maka nilai mol ini akan kita bandingkan dengan nilai masing-masing koefisien. Nah, jadi mol KBRO4 per koefisien KBRO4 sama dengan mol SO2 per koefisien SO2. Nah, karena di sini nilai molnya belum ada, kita jabarkan dulu bahwa rumus mol adalah M kali V KBRO4 per koefisien KBRO4 sama dengan M kali V SO2 per koefisien SO2. Kita masukkan angkanya, molaritas KBRO4 ada 0,1, volume KBRO4 50, molaritas SO2 ditanyakan konsentrasi SO2, sedangkan volumenya 50. Oke, koefisien KBRO4 di sini tidak ada angka di depannya, artinya koefisiennya 1 untuk KBRO4, sedangkan koefisien dari SO2 di sini 4. Berarti molaritas SO2 sama dengan 0,1 kali 50 kali 4 dibagi 1 kali 50. Oke. Sehingga ini bisa kita coret-coret 50 dengan 50, sehingga jawaban akhirnya adalah 0,4. Sehingga jawaban nomor 1 adalah yang D. Pertanyaan nomor 2, pernyataannya sama dengan yang tadi. Pertanyaannya, jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi di atas adalah berapa? Oke, jadi kalau ada pertanyaan mengenai mol elektron, kita harus penyetaraan ulang. Nah, di sini saya sarankan jika ada koefisien H+, H2O, dan OH-, silahkan dianggap tidak ada terlebih dahulu. Nanti kita penyetaraan menggunakan metode Bilog saja yang cepat. Jadi reaksinya tinggal KBRO4 ditambah SO2 menjadi H2SO4 plus KBR. Kita cek Bilogs masing-masing. Bilogs K plus 1, Bilogs O selalu negatif 2 karena di sini O-nya ada 4 berarti dikalikan menjadi negatif 8. Agar 0 berarti BR-nya plus 7. Untuk SO2, O selalu min 2 karena O-nya ada 2 berarti kita kali 2 menjadi negatif 4. Agar 0 berarti S-nya plus 4. Untuk H2SO4, H bilogsnya selalu positif 1 karena di sini hanya ada 2 berarti kita kali 2 menjadi plus 2. O selalu min 8 O selalu min 2 karena di sini ada 4 berarti kita kalikan menjadi negatif 8. Agar 0 berarti S-nya plus 6. Untuk K dalam KBR, K selalu positif 1, agar 0 berarti BR-nya negatif 1. Nah, kita lihat bilogs unsur yang berubah. Di sini ada BR dari plus 7 menjadi min 1. Dan ada S dari plus 4 menjadi plus 6. Ingat, biasanya secara umum H dan O itu tidak akan berubah bilogsnya, kecuali nanti kalau ada senyawa dalam pengecualian. Oke, kita cek perubahannya.
Nah, BR dari plus 7 ke min 1 berarti turun 8, sedangkan S dari plus 4 ke plus 6 naik 2. Nah, untuk mengecek jumlah elektron yang terlibat, angka naik dan turun ini nanti harus sama. Yang satu turun 8, yang satu naik 2. Agar sama berarti yang 8 kali 1, yang naik 2 berarti kita kalikan dengan 4. Nah, hasil perkalian masing-masing ini 8 kali 1 nanti 8, 2 kali 4 juga 8. Artinya elektron yang terlibat adalah 8 elektron. Nah, ini tadi reaksi awalnya. Oke, nah elektronnya aslinya ada di sebelah kiri dan kanan, nanti dia akan hilang. Jadi saya munculkan di dua-duanya. Nah, pertanyaannya jumlah mol elektron. Kita bisa mencari mol elektron kalau kita tahu mol dari salah satu senyawanya. Di sini yang ada datanya adalah KBRO4. Berarti kita akan cari mol KBRO4 dulu. Bahwa mol rumusnya adalah molaritas kali volume. Volumenya kita rubah dalam liter. Oke, berarti 0,1 dikali 0,05 ketemunya adalah 0,005. Nah, bagaimana dengan mol dari elektron? Ingat, KBR4 koefisien 1, molnya adalah 0,005. Sedangkan elektron koefisiennya adalah 8, berarti tinggal 0,005 dikali 8. Hasil akhirnya adalah 0,04. Sehingga jawabannya yang B. Soal yang ketiga, masih menggunakan data pernyataan yang awal. pH larutan setelah titrasi adalah berapa? Oke. Nah, pH ini kaitannya kalau tidak dengan H+, ya OH-. Untuk mengecek, kita lihat saja di persamaan ini. Ini jelas sekali ada 2SO4 dia nanti. Sehingga karena di sini ada 2SO4, nanti ending-endingnya kita akan mencari mol asam atau H positif. Nah, di penyetaraan yang awal yang sudah kita kerjakan di soal nomor 2 tadi, persamaan reaksinya seperti ini. Nah, apa gunanya persamaan reaksi ini? Di sini ada 8 elektron. Bahwa 8 elektron itu nanti akan sama dengan molnya dari H positif. Karena 8 elektron itu molnya 0,04, artinya mol H positifnya juga sama 0,04. Nah, kita bisa mencari pH kalau kita sudah tahu molaritas atau konsentrasi dari H positif ini. Kita cari dulu konsentrasi H positif, rumusnya adalah mol H positif dibagi volume total. Molnya tadi 0,04, volume totalnya di sini 50 sama 50. Ketemunya adalah 100 mili. Tapi volume kita rubah ke dalam liter, jadi 100 mili sama dengan 0,1 liter. Berarti 0,04 dibagi 0,1, hasil akhirnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 1. Sehingga pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 1, ketemunya adalah 1 min log 4. Nah, kita lihat di pilihan sini tidak ada jawaban 1 min log 4. Kita harus rubah. Ingat bahwa 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga kalau kita rubah 1 min log 2 pangkat 2. Ingat dalam logaritma pangkat ini bisa pindah ke depan log. Sehingga akan menjadi 1 min 2 log 2. Sehingga jawabannya yang E. Ya, pertanyaan yang keempat, perhatikan grafik berikut. Di sini ada grafik. Kalau ada grafik seperti ini, itu adalah grafik dalam termokimia ya, kaitannya dengan exoendo. Pertanyaannya, pernyataan yang benar tentang grafik di atas adalah yang mana? Oke, berarti kita cek pilihannya. Kita cek saja A plus B. Pilihan A plus B bisa langsung membentuk P. Berarti A plus B bisa langsung membentuk P. Kita lihat di sini ada 2 bukit.
Artinya dia tidak bisa langsung terbentuk. A plus B harus ke C dulu. Dari C dia baru bisa membentuk P. Berarti jawaban yang A itu salah. Jawaban yang B, A plus B membentuk P melalui dua kompleks teraktifkan, yaitu AB star dan C star. Oke, kita lihat A plus B membentuk P melewati dua teraktifkan. Oke, kita lihat di sini ada dua bukit, di mana yang pertama itu ada AB star, yang kedua ada C star. Sehingga benar, untuk membentuk P harus melalui AB star dan C star. Nah, untuk mengecek, terkadang ada pilihan jawaban ini tuh reaksinya ekso atau endo. Nah, untuk melihatnya, kan jelas CDE itu salah. Kita akan lihat titik awalnya. Di sini titik awalnya ada titik dari reaktan A plus B atau titik D, sedangkan titik akhirnya adalah titik di P. Nah, jika nanti nilai awal itu lebih kecil daripada nilai akhir, jadi titik awal lebih kecil daripada titik akhir, itu jelas reaksi endoterm. Dimana kalau endoterm nanti dia akan menyerap energi. Nah, kalau misal ditanyakan energi yang diserap itu sebesar mana? Jadi untuk melihat ini kita hanya perlu melihat titik awal dan titik akhirnya. Yang kita lihat adalah delta H atau perubahan entalpinya. Jadi nanti kalau misal ada jawaban menyerap energi sebesar berapa, kita lihat titik awalnya di D, titik akhirnya P ini sejajar dengan F. Sehingga nanti dia akan menyerap energi sebesar FD. Begitu. Oke, kita ke soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut, ada 3 gambar A, B, dan C, di mana di sini ada OH- merupakan basa kuat ditandai dengan bulatan yang gelap, sedangkan HA atau asam dia ditandai dengan bulatan yang dalamnya kosong. Oke, di sini ditekankan OH- kuat. Kalau HA karena ini bukan senyawa sebenarnya, berarti dia jelas sesuatu yang lemah. Dibuktikan juga dengan ada nilai pKa. Nah, oke, ada nilai pKa di sini, sehingga HA-nya adalah asam lemah. Oke, per butir ada 0,1 milimol, pKa-nya 4, itu adalah kondisi awal. Pertanyaannya berdasarkan ilustrasi molekular di atas, apabila spesies-spesies tersebut dibiarkan bereaksi, ilustrasi molekular yang membentuk larutan penyangga adalah yang mana? Oke, di sini ditekankan suatu larutan penyangga. Ingat konsep dari suatu penyangga bahwa mol yang lemah itu harus lebih besar daripada mol yang kuat. Berarti gampang saja, kita tinggal cek jumlah dari A, B, dan C. Jadi kita cek jumlah yang lemah itu berapa, yang kuat yang berapa. Nanti penyangga itu yang lemah harus lebih besar daripada yang kuat. Oke, nah kita data dari yang A untuk OH- atau basa kuat, lingkaran yang gelap ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sedangkan yang dalamnya kosong lingkarannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti tadi ada 5 ya, 1, 2, 3. Oh maaf, ada 6. Oke, berarti jumlah A untuk OH- dan HA-nya sama. Kalau sama itu nanti hidrolisis, berarti yang A bukan. Kemudian yang B, oke, tadi ini yang gelap 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, ada 8, 7, 8. Sedangkan yang dalamnya terang ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 5. Maaf. Di sini ada 5 bukan 4 ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat yang basa kuat lebih besar daripada yang asam lemah, berarti dia bukan penyangga. Kita cek yang C, oke, di sini yang gelap hanya ada 1, 2, 3. Dilihat sepintas saja yang dalamnya kosong itu lebih banyak daripada yang gelap. Jadi yang basa kuat jumlahnya ada 3, sedangkan yang asam lemah jumlahnya ada 10. Karena di sini yang lemah lebih besar daripada yang kuat, sehingga yang C itu adalah penyangga. Sehingga jawabannya untuk nomor 5 adalah yang C. Oke, cukup sekian. Nanti kita bahas soal UTBK kimia berikutnya.